kemudian dunia mampu menghadapi ketidakpastian global. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jangan gerusa-gerusu atau diartikan jangan terburu-buru. Ini kembali digaungkan oleh Joko Widodo dalam pidatonya di hadapan relawan dalam musyawarah rakyat atau musra. Nah, ini tentunya membingungkan banyak pihak karena 3 nama capres ini telah mengemuka, namun Joko Widodo atau Jokowi masih mengulur waktu dalam menentukan sikap dukungan terhadap capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024. Apakah ini upaya Jokowi untuk mengubah komposisi dari pencapresan 2024? Lalu siapakah capres dan juga cawapres pilihan Jokowi? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan sudah hadir sejumlah narasumber baik secara langsung di Studio 7 TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa di sebelah kiri saya Bang Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Salam sehat. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih tentunya di malam hari ini sudah hadir dan di sebelah kanan saya Mas Handoko, Sekjen Projo. Mas Handoko, ya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat selalu. Sudah hadir malam hari ini. Yang sebelah kanan Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, tentunya juru bicara Prabowo Subianto. Bang Dhanil, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Selamat dingin. Selamat dingin ya hasilnya. Nanti dihangatkan. Cuacanya kan panas ya. Panas, tapi kita di dalam studio dingin ya. Oke, nanti dihangatkan dengan suasana kita ngobrol di malam hari ini. Yang bergabung di malam hari secara daring, kita akan sapa Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Bang Dev, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat malam, Bang Dev. Bang Dev. Ya, Bang Dev, selamat malam. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi Bang Dev Laksono, bergabung secara daring langsung dari Sulawesi, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, selamat malam. Baik,
Kita masih belum tersambung dengan Mas Adi. Kita akan mencoba kembali tersambung dengan Mas Adi. Mas Adi. Selamat malam, Mas Oke, Jaya. siap. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di perjalanan ya, Mas ya. Posisi. Ya, di 2 jam ini di tol nggak keburu ke sana. Luar biasa. Siap-siap, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung via Zoom malam hari ini. Yang pertanyaan saya akan ke Mas Handoko. Ya. Mas Handoko ini melihat tadi kalau di Musra kemarin, bahwasanya memang ini kan puncaknya begitu. Rekomendasi nama capres-cawapres sebetulnya sudah diserahkan gitu kan Ya. kepada Presiden Joko Widodo. Tapi ternyata jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru. Artinya mengartikan gerusa-gerusu ini seperti apa, Musra? Pak Ya. Presiden mengulur waktu atau seperti apa, Mas Handoko? Ya begini, yang jelas sebelum urusan itu ya, saya perlu jelaskan mungkin soal Musra. Ya. Musra ini proses yang sudah berjalan cukup panjang, 10 bulan. Kami menggelar mulai bulan Agustus 2022 sampai kemarin 14 Mei. Nah, Musra ini kita lakukan, kita selenggarakan sebagai terjemahan. Kita mengimplementasi arahan Presiden Jokowi pada waktu Rakernas Projo Oke. 2022 di Borobudur, di Magelang. Waktu itu Presiden kan 2 hal yang poin pentingnya. Yang pertama ojo ke susu, ya kan. Yang kedua dengarkan suara masyarakat, gali aspirasi masyarakat lebih dalam lagi. Maka kemudian kami menerjemahkan perintah itu dalam bentuk apa yang kita namakan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan Oke. itu menjadi rekomendasi dari Rakernas 5 Projo di Magelang waktu itu. Artinya ini suara langsung dikumpulkan di beberapa provinsi begitu. Total Betul. ada berapa provinsi? Ada 29 lokasi yang 29 akhirnya lokasi. tergelar. 1 di luar negeri. Satu di luar negeri. Ya. Oke. Artinya itu kan dikumpulkan selama berapa bulan untuk Ya dari Agustus. survei ini? Bukan survei, bukan survei jatuhnya ya. suara ya. Ya, Suara jadi ya. Beda dengan survei beda konvensional dengan begitu survei. ya, Mas Handoko. Beda dengan survei. Jadi kami melakukan musyawarah di satu lokasi. Ya. Siapapun boleh datang, rakyat itu semuanya boleh datang, boleh hadir. Dalam musra itu yang pertama yang ditanyakan itu adalah agenda kebangsaan apa yang menjadi concern dari rakyat. Kemudian program-program strategis apa yang diinginkan rakyat. Ya. Ini jawabannya juga macam-macam tergantung daerahnya. Kemudian kriteria pemimpin pelanjut Presiden Jokowi ini seperti apa? Yang tadi disebutkan tegas, begitu pemberani, gitu Iya, kan? poin-poin itu semua masuk. Ada yang bilang jujur, ada yang bilang berani, Ya. ada yang macam-macam lah. Ada yang ngomong berpengalaman, ya macam-macam lah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa kira-kira yang memenuhi kriteria itu? Ya, orang boleh menyebut siapa saja, ya kan, siapapun boleh. Tapi mengerucut 3 nama itu artinya? Begini, setiap habis musra, Ya. kemudian panitia melakukan konferensi pers mengumumkan hasilnya, ya kan. Setiap itu selalu dilakukan. Nah kemudian kalau dalam konferensi pers itu biasanya 10 nama yang paling banyak disebut, Ya. itulah yang diumumkan. Nah dari semua proses itu kemudian muncullah 3 besar, ya kan. Yang kemarin diumumkan di puncak Yang musra kemarin diumumkan Oke. tanpa menyebut peringkat. Tanpa menyebut peringkat. Tanpa menyebut peringkat, nama ini kita serahkan kepada Presiden. Ya, ada Tapi untuk prosentasenya kan sudah ketahuan, Mas. Ini yang peringkat awal kemarin Pak Prabowo 20,60%, Pak Ganjar 19,95%, Pak Erlangga 12,15% itu. Itu kompilasi dari sebenarnya dari panitia resmi kemarin kan nggak ada nyebut itu kan. Nggak Tapi ada- itu yang disetorkan tapi ke Pak Jokowi tanpa ada prosentase itu nggak atau ada, tidak nggak tidak ada nggak urutan Ini loh gitu? Pak namanya 3 orang ini, gitu aja. oke. Jadi itu kemarin memang ada yang coba, kan tiap minggu diumumin itu, Ya. kemudian coba dikompil kemudian tapi dari panitia sendiri, dari kami, dari Projo sama sekali tidak menyebut oh peringkat 1 ini 2 ini 3, enggak. Kita Karena angka menyerah- psikologis ini kan berpengaruh begitu, Mas. Posisi Ya, yang dan lagian begini, kami juga tidak berkepentingan dengan pemeringkatan itu. Baik. Pak Jokowi ini ada 3 nama yang selalu, ini dominan ya. Yang dominan itu 3, nggak harus 3, yang cawapresnya 4 yang kita store. Karena Ya. yang dominan 4 itu, gitu kan. Maka kita setorkan nama-nama itu sebagai jawaban kami atas
perintah presiden dulu waktu Ya. di Rakernas Projo di Oke. Magelang tahun lalu. Inilah hasilnya seperti ini. Monggo usernya ya presiden sendiri. Baik. Jadi monggo Pak Jokowi mau diapakan ini. Artinya ini kan puncak kan sudah digelar begitu. Iya. Tapi ternyata ini belum diumumkan secara jelas capres dan juga cawapres begitu. Dari Musra sendiri mengartikan ngulur waktu presiden sambil lihat perkembangan peta politik yang Kalau saat ini masih terus dinamis atau seperti apa? Ya kalau soal itu Pak Jokowi kan sudah bilang. Harusnya kan puncaknya jelas. diumumkan begitu. Capres dan juga cawapres, Mas Handoko. Gimana? Oh enggak kan memang dari awal kita desain ini kan Musra ini karena yang merintah dengerin suara rakyat, Oke. cari ini segala macam kan Pak Jokowi. Ya. Kita lakukan. Ya kemudian kita kasih ke Pak Jokowi ini loh Pak hasilnya. Kan gitu. Baik. Seperti itu. Bahwa Oke. kemudian nanti apakah Pak Jokowi kemudian memilih 1 dari 3 nama itu atau tidak sama sekali atau ya terserah Pak Jokowi karena itu memang kami bikin benar-benar sebagai feeding ke beliau ini lho Pak hasil dari yang kami lakukan selama 10 bulan ini di 29 lokasi. Tapi yang menarik sebelum saya akan ke Bang Masinton dan juga Bang Dhanil ini terkait dengan nama-nama cawapres begitu yang disebutkan kan tadi ada 4 nama begitu ada Pak Mahfud MD lalu juga Pak Arsyad Muldoko, Rashid, Pak Muldoko, Pak Sandi. Bang Sandiaga Ya. Uno begitu. Lalu bagaimana dengan nama-nama lain seperti Ridwan Kamil lalu juga Erick Thohir begitu. Ya di beberapa lokasi muncul, di Jawa Barat muncul, tapi di daerah lain ternyata tidak. Ya kami jujur-jujur saja bahwa yang kemudian kadang-kadang juga muncul nama yang tidak kita duga. Seperti? Misal di Makassar muncul wali kota Makassar, Oke. Dani Pomanto. Yang muncul juga terserah masyarakat lokal kan. Gitu. Tapi Jadi, mengerucut di 4 nama itu tadi. tapi kemudian kan kita lihat secara nasional, ya kan secara menyeluruh, ya 4 nama tadi yang kemudian muncul. Seperti Artinya itu. berapa relawan yang terlibat dalam musyawarah ini, Bang Handoko? Sulit kalau berapanya ya karena kalau di Gabungan dari berapa kelompok organisasi gini, relawan begitu? jadi yang di pusat ini yang menginisiasi awalnya kan itu tugas untuk karena amanah dari Rakernas Projo, kemudian ngajak kawan-kawan. Ya. Akhirnya kumpullah 17 organ relawan. Tetapi ketika ngomong berapa yang terlibat di lokal-lokal itu kan ada juga kelompok-kelompok relawan lokal. Oke. Itu juga kita libatkan. Dan ini bukan menggali suara relawan loh ya. Kalau suara relawan ya Pak Jokowi kan sudah ini, tapi kita menggali suara rakyat. Relawan ini hanya penyelenggara saja. Bukan Di beberapa- suara elit tadi yang disebut, Iya, ditekankan suara berapa rakyat. kali ya. Suara akar Artinya kan rumput. suara akar rumput begitu, Iya. bukan suara-suara elit. Itu maksudnya apa berarti, Ya, Mas Handoko? kalau Anda mengartikannya? akar rumput ya rakyat. Oke. Maksudnya kan kita memang mendengerin yang bermusyawarah Ya. kan rakyat, bukan elit politik, bukan elit ekonomi segala macam. Jelas ya kalau yang itu yang datang kan rakyat. Di tiap musyawarah rakyat itu dipandu oleh panelis yang terdiri dari biasanya akademisi lokal, Ya. dari kampus-kampus lokal, Oke, begitu. baik. Saya akan tanyakan berarti ke Bang Masinton ini terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan. Apakah ini PDI melihat sinyal-sinyal dari Pak Jokowi? Jangan-jangan ini tidak 100% ke Mas Ganjar nih, atau seperti apa sebetulnya? Pak Masinton. Jadi pertama itu kan tadi yang disampaikan Bung Handoko, ini kan aspirasi ya teman-teman relawan. Ya. Nah tentu bagi kami aspirasi apapun kan itu harus ya kita dengarkan kan gitu ya namanya aspirasi. Nah kalau kita melihat umpama posisi Pak Jokowi kan kita bisa melihat kapasitas beliau sebagai kader partai kapan, Ya, sebagai presiden kapan, dan sebagai kalau sama teman-teman relawan ya sebagai yang membina relawannya, komunitas relawan. bukan kita. sebagai kingmaker begitu, all Jokowi's man. Itu juga kan 3 nama ini kan juga all Jokowi's man begitu, Bang Masinton. Ya itu kan kata media lah, kan gitu. Oke. Nah jadi kita harus melihat itu posisi Pak Jokowi. Jadi bukan berarti Pak Jokowi 2 kaki, 3 kaki gitu ya. Nah artinya ketika Pak Jokowi sebagai kader partai ya beliau sangat memahami, Ya, kan gitu ya. ya. Nah kemudian ya beliau kan juga sebagai presiden, beliau dekat sama Pak Prabowo, ya dekat sama
Pak Erlangga juga dekat dengan gubernurnya Mas Ganjar gitu ya, yang juga separtai ya. Jadi kita melihat dalam konteks itu gitu. Jadi apa yang diinikan oleh Pak Jokowi di sana menurut kami tidak melulu bahwa Pak Jokowi akan pelintat-pelintut. Tidak. Jadi kita membaca Pak Jokowi itu harus seperti itu. Sesuai Begitu loh. konteksnya di mana begitu dia berbicara di depan Oh iya kan nggak hadapan mungkin, relawan. kan nggak mungkin ada aspirasi dari teman-teman relawan terkait umpama nama-nama tadi, kan nggak mungkin dong Pak Jokowi udah putusin satu nama Ya. ke teman-teman relawan, kan nggak mungkin. Nah, lawang namanya aspirasi. Tapi sebagai kan petugas Pak Jokowi partai. kan juga harus jaga Pak Prabowo adalah temannya, kan gitu ya, anggota kabinetnya. Pak Erlangga juga anggota kabinetnya, Mas Ganjar juga selain teman separtainya juga adalah gubernurnya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman relawan ya Pak Jokowi tegaskan bahwa pemimpin itu tadi ya, ada yang berani, Pemberani. Tadi. mendengar suara rakyat, mendengar suara ya, rakyat, ya. tidak elitis Ya. gitu ya, dan bisa menghadapi tantangan ke depan. Nah, siapa? Kan itu nanti tergantung ininya siapa dari sudut pandang mana gitu ya. Nah, kalau ditanya Bung Dhanil pasti bilang nanti Pak Prabowo kecenderungan jelas. ke arah Pak Prabowo. Ya. Ditanya ke Bang Dev nanti Pak Erlangga. Iya, kalau ditanya saya pasti ke Pak Ganjar, kan gitu ya. Nah itu tadi karena Pak Jokowi kan pasti beliau itu menjaga hubungan semua di hadapan relawan-relawannya. Dan PDI tidak mempermasalahkan hal itu begitu ya, ketika Pak Jokowi men-announce 3 nama itu tadi. Itu kan bukan Pak Jokowi yang men-announce. Itu kan aspirasi dari relawan tadi. Ya. Gitu loh. Ya. Yang Pak Jokowi ya ketika disampaikan ke beliau ya Pak Jokowi ingatkan tadi bagaimana kepemimpinan yang memilih sikap pemberani, dekat dengan rakyat dan mau mengerti tentang ini rakyat, ya keinginan rakyat, dan kemudian bisa menghadapi tantangan global ke depan gitu ya. Nah Pak Jokowi di situ kan juga belum mengarahkan ke teman-teman gitu loh. Ya, maka Pak Jokowi menyampaikan Belanda masih jauh. Ya. Ojo ke susu, gitu tadi kan ya. Usaha gerasa gerusu kan gitu. Jadi kita masih melihat dinamika artinya Pak Jokowi begitu ya, perkembangan yang masih cair begitu koalisi. Artinya bahwa Pak Jokowi berharap ya siapapun yang ikut dalam kontestasi Pilpres ke depan ini ya berasal dari putra-putri terbaik bangsa kita dan bisa menjaga dinamika demokrasi ini sehingga lahirlah dari proses dinamika demokrasi yang kualitatif, maka proses kepemimpinan yang dilahirkan dari proses pemilu ini adalah benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat dan Indonesia seperti itu. Kira-kira itu gambarannya. Baik, saya akan ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, artinya kalau disebutkan ciri-ciri tadi sesuai dengan ciri-ciri nakoda yang pemberani, berani ambil resiko, tidak punya ketakutan, dekat dengan rakyat, percaya diri, ini tafsirannya Pak Prabowo atau seperti apa, Gerindra? Ya, kalau Anda tanya ke saya pasti Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo. Itu pasti tadi seperti disampaikan oleh Bang Masinton, itu otomatis itu. Jadi tapi yang jauh lebih penting adalah sikap Pak Jokowi adalah sikap yang paling ideal ya pada saat ini. Maksud saya adalah ideal artinya? Dalam konteks beliau tidak mengumumkan, tidak menyampaikan, kami menghormati beliau mendukung siapa. Tidak terburu-buru, gerusa-gerusu itu dihormati oleh Gerindra begitu. Tentu. Saya pikir itu adalah sikap yang paling tepat ya pada saat ini karena memang kontestasi ini kan butuh energi yang panjang, kemudian silaturahim yang juga harus selalu sering. Kenapa? Karena ada 2 hal kan yang perlu kita lakukan dalam menjelang kontestasi 2024. Pertama tentu kami partai-partai harus membangun kerjasama politik dengan partai-partai lain untuk bersepakat mengusung capres dan cawapres yang sama. Dalam hal ini tentu kalau Gerindra dengan PKB sudah bekerja sama dan PKB sudah bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tinggal tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bicara tentang siapa yang
yang akan menjadi cawapres Pak Prabowo dalam hal ini. Dan tentu kami berkepentingan juga merangkul banyak partai yang lain, termasuk mungkin juga kami berkomunikasi dengan PDIP, mungkin ngajak PDIP supaya dukung Pak Prabowo kan, atau yang lain kan, itu Masih terus ada dilakukan. kemungkinan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu atau Pak Prabowo Ganjar itu sangat memungkinkan begitu kan. Prabowo Ganjar artinya capresnya Prabowo itu nih ya, kita begitu. bicara dengan ya capresnya Prabowo kan. Jadi Kalau jadi dari Gerindra, komunikasi akan terus ya, dilakukan. komunikasi Jadi akan- yang paling penting pertama itu ya, formasi capres dan cawapres. Ya. Nah, yang kedua tentu kita harus bicara tentang kesepakatan bersama. Sebutlah gentleman agreement bahwasannya Pilpres 2024 nanti itu harus menjadi kontestasi yang kalau dalam bahasa agama saya itu fasta bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Tidak ada lagi ruang untuk isu-isu sara misalnya, kemudian yang menjurus pada perpecahan, saling benci, dendam. Gitu. Pak Prabowo pada saat ini komitmen beliau ingin memastikan tidak ada lagi dendam politik, Oke. tidak ada lagi benci yang dirawat terus-menerus. Ini yang paling berbahaya. Dipastikan Jadi 2019 tidak terulang begitu ya? Iya, di kita 2024 ingin ini. menjadikan kontestasi 2024 itu kontestasi yang menggembirakan. Iya. Jadi kalaupun harus berbeda, itu dianggap sebagai kompetisi yang biasa saja, rivalitas yang biasa saja. Oke. Hari ini misalnya Pak Prabowo nyatakan kita harus bisa terus berkompromi. Kenapa? Karena negeri ini memang dibangun dari kompromi-kompromi itu, atau dalam istilah lainnya itu negeri ini dibangun dari proses dialektika, proses dialog yang panjang. Pancasila kita itu kan produk dialog. Ya. Nah, serumit apapun situasinya, setajam apapun perbedaan kita, pada ujungnya kita harus bisa menyelesaikannya melalui proses dialog. Baik. Dalam bahasa agama bersilaturahim satu dengan yang lain. Nah, itu yang ingin dibangun Pak Prabowo dalam konteks kontestasi 2024 ini. Oke, dialektika silaturahmi itulah yang pada akhirnya Pak Jokowi ini jangan gerusa-gerusu itu tadi ya. Jadi artinya jangan terburu-buru untuk menentukan karena silaturahmi masih terus terjalin dan juga komunikasi masih terus terbangun oleh antar partai koalisi. Saya akan sapa Bang Dev, sepertinya sudah bergabung bersama kami. Bang Dev, selamat malam Bang Dev. Siap, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang Dev sehat ya. Posisi di mana nih Bang Dev? Lagi ada tugas di luar dulu, Dev. Bos. Baik. Maaf, jadi nggak bisa hadir langsung Siap. secara fisik. Terima kasih Bang Dev sudah berkenan hadir di malam hari ini. Nanti segmen ya, nanti segmen selanjutnya saya akan tanyakan ke Bang Dev dan juga Mas Adi. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Fokus Sergiri TVRI.